Selamat malam semuanya. Sebelum kita memulai ibadah kita hari ini, mari kita mulai dari dalam Al-Quran. Syukur nomor 333 ayat 1. Sungguhlah indah rumahmu Tuhan, Raja alam raya. Burung pipik serta layang-layang di kau beri sarang. Alangkah ku rindu tinggal di rumahmu, sorak dan sorak bagimu. Marilah kita menandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga kasih karunia serta damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus selalu beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Agar kita pantas merayakan ibadah kita ini, maka marilah kita menyampaikan rasa sesal dan tobat kita atas segala kekurangan, kelemahan, kesalahan, dan dosa kita, dengan mendoakan doa tobat secara bersama-sama. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran, perkataan, dengan perbuatan dan perbuatan. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Ya Tuhan, saat ini kami berhimpun dalam nama-Mu. Kami sadar akan kedosaan kami, tetapi sadar pula bahwa di mana ada 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama-Mu, Engkau akan hadir di tengah-tengah mereka. Tuhan, tambahkanlah iman kami, datanglah ke tengah-tengah kami, tinggallah bersama kami, terangilah budi kami, berilah kami cahaya dan kekuatan untuk mengenali jalan dan kehendak-Mu melalui firman-Mu yang akan kami dengar dan renungkan dalam pertemuan kami ini. Bantulah kami menjadi kehendak-Mu sebagai kehendak kami. Semoga kami semakin dijiwai semangat cinta kasih dan damai yang dicurahkan Yesus Kristus, sebab Dialah Tuhan dan pengantar kami, yang kini bersatu dengan Dikau dan Roh Kudus, hidup berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Lagu antar bacaan. Syukur nomor 373 1 ayat. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Inilah bacaan dari Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius. Injil Matius pasal 5 ayat 1 sampai 12. 8 sabda bahagia Yesus. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka. Katanya, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Baik, di sini ada beberapa pertanyaan pendalaman iman yang akan saya sampaikan kepada saudara-saudari sekalian.
Yang pertama, apa pesan yang disampaikan dalam teks kitab suci itu? Sabda bahagia. Sabda bahagia. Baik, pertanyaan yang kedua, apa saja sabda bahagia yang disampaikan Yesus? Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah empunya kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan memperoleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena mereka yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upah besar di surga, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi sebelumnya. Terima kasih. Pertanyaan ketiga, apa maksud sabda bahagia Yesus itu? Maksudnya adalah agar orang yang seperti di sini miskin di hadapan Allah, jadi mereka yang punya kerajaan surga. Dan seterusnya seperti sabda bahagia yang lain, seperti orang yang berduka cita, mereka akan dihidup. Pertanyaan yang terakhir, bagaimana upaya-upayamu sebagai pengikut Yesus untuk membuat hidupmu bermakna di dunia ini? Bermakna, maka kita harus saling mengasihi satu sama lain. Berbuat baik sama sesama, membantu sesama yang membutuhkan. Terima kasih. Itulah beberapa pertanyaan pendalaman iman yang telah kita jawab dan telah kita sampaikan. Mari kita masuk ke dalam doa. Kalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Kita pun yang tinggal di dalam Kristus dan firman-Nya sudah ada di dalam hati kita. Kiranya pantas menerima apa yang kita kehendaki dan yang tentunya selaras dengan kehendak Tuhan. Oleh sebab itu marilah kita sampaikan doa-doa kita. Nah, kita berdoa bagi semua yang ada di sini, semoga kita semua selalu diberkati oleh Tuhan dan dijaga oleh Tuhan dalam kehidupan sehari-hari, dan kita selalu memberi berkat dan rahmat yang berlimpah dari Tuhan, agar kita juga dapat memberikan segala berkat dan limpahan dari Tuhan kepada sesama. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami. Kita berdoa bagi orang-orang yang sakit, semoga Tuhan selalu melawat mereka, menyembuhkan mereka yang sakit di rumah sakit maupun di rumah. Semoga mereka mendapat perawatan baik para medis serta obat yang mereka konsumsi. Semoga mereka dapat sehat kembali seperti sedia kala. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Itulah saja doa-doa dari kami Tuhan. Semoga Engkau mengabulkan doa itu, doa kami, agar kami dapat sembuh dan dikabulkan doanya dan dapat dilindungi oleh diri-Mu Tuhan. Baik, mari kita masuk ke doa penutup. Puji syukur nomor 216. Penyerahan kepada Maria. Santa Maria, Bunda Allah, kami bersyukur karena Allah telah membebaskan Engkau dari noda dosa sejak Engkau dikandung. Ia berkenan memperhatikan kerendahanmu dan mengangkat Engkau menjadi ibu Sang Juru Selamat. Kami bersyukur pula karena Engkau telah menjadi teladan orang beriman dalam menanggapi panggilan Allah.
Engkau menyerahkan diri segenap hati dengan berkata, "Aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu." Ya Ya Bunda, Bunda, kami para putramu sangat mencintai Engkau dan ingin mengikuti teladan. Mohonkanlah kami rahmat Allah, agar kami selalu berusaha melakukan kehendak Allah. Bunda yang penuh kasih sayang, kami serahkan kepadamu segenap keluarga kami. Sudilah Engkau selalu melindungi kami sekeluarga. Semoga kami semua menjadi anak-anak yang patuh kepadamu dan saling mengasihi dengan tulus hati. Kami serahkan kepadamu segenap keluarga masyarakat kami bersama para pemimpinnya. Sudilah Engkau melindungi mereka dalam setiap usaha membangun bangsa dan negara. Ya Ratu pencinta damai, bantulah agar segala bangsa bersatu padu, hidup rukun dan damai. Bukalah jalan iman bagi mereka yang belum mengenal putramu Yesus. Doakanlah mereka yang dianiaya karena iman dan kebenaran. Semoga mereka tabah dan tetap setia kepada Yesus putramu. Ya Bunda Maria, penolong yang sejati, antarlah semua permohonan kami ini ke hadapan putramu, Sang Maharaja Kerajaan Damai. Tempat setiap doa permohonan dikabulkan, setiap beban hati diringankan, dan segala kelemahan dikuatkan. Dialah Tuhan kami kini dan sepanjang masa. Marilah kita mohon berkat dari Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita sekalian dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian ibadat kita telah selesai. Syukur kepada Allah. Lagu penutup Di Syukur 654 ayat 1. Yang berteduh pada Tuhan, yang maha tinggi dan besar, yang menyandarkan hidupnya pada kuasa Allahnya, akan berkata padanya, "Ya Allah, Kau penaungku, Kau kubu dan perisaiku, percaya aku padamu." Terima kasih, selamat malam. Amin.